Om Swastiastu. Pemirsa, Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi Mendikbud Nadiem Makarim mengesahkan Peraturan Menteri atau Permen nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada PAUD jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, salah satunya ada yang mengatakan menghapus kegiatan pramuka sebagai ekskul atau ekstrakurikuler wajib di sekolah. Nah, pramuka akan menjadi satu kegiatan opsional alias bisa dipilih oleh siswa. Selama ini yang diketahui oleh banyak orang, pramuka diwajibkan di sekolah sebagai salah satu aktivitas pengembangan diri siswa. Nah, pramuka masa kini kita angkat menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih hari ini. Tentunya hadir beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Bapak Made Dana Tenaya SEMM. Beliau merupakan Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali. Om Swastiastu Pak Made Dana. Dan hari ini pun kita sudah menghadirkan Ibu Wayan Saryani SPDGR. Beliau adalah pembina pramuka Grisda dari SMP PGRI 2 Denpasar, Komisi Kakoma Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Bali atau yang akrab disapa Miss Sani tentunya. Om Swastiastu, Miss Sani, apa kabarnya? Biasanya di pramuka kan nggak ada panggilan Miss, kakak biasanya. Panggilannya Kakak Sani ya? Oke, saya panggil Kakak Sani aja ya. Baik, terima kasih Kakak Sani sudah hadir pada kesempatan hari ini. Dan paling di ujung ada Bapak Dr. DRS Gusti Lanang Jelantik MSI. Beliau merupakan Ketua Harian Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Denpasar. Om Swastiastu, Pak Gusti, sehat selalu nggih. Terima kasih Bapak-Bapak, nih pramuka lagi menjadi happening di beberapa platform media nih sendiri ya. Ada yang mengatakan, wah ini gerakan pramuka akan dihapus. Ini banyak yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama bagi siswa-siswi kita. Jujur saja, saya pernah mengikuti gerakan pramuka pada saat saya masih SMP, di bangku SMP ya, kelas 2 SMP kayaknya ya. Saya mau tanya dulu nih ke ladies first ya. Oke, Kakak Sani. Kakak Sani, gimana nih perkembangan di pramuka setelah perkembangan atau bisa dikatakan sebelum kita masuk ke Peraturan Menteri nomor 12 tahun 2024 niki sendiri. Gerakan pramuka di SMP PGRI 2 Denpasar seperti apa? Oke, terima kasih Pak Karang atas pertanyaannya. Terkait dengan kegiatan pramuka di sekolah yang saya bina, sejauh ini baik-baik saja ya, karena memang isu yang di-launchingkan juga masih banyak yang ada pro dan kontra. Sebentar. Tapi, ini ada yang kalimat yang menarik, isu pun ada launchingnya ya. Iya. Wacana ya. Okay. Benar, hanya wacana kan launching kan. Jadi kalau nggak ada yang di-launching kan nggak akan menjadi pro kontra di media manapun gitu ya. Jadi kalau kami tetap berproses dengan kegiatan ekstrakurikuler kami yang dari diadakan setiap minggu, dan juga anak-anak tetap berkegiatan sesuai dengan kegiatan kepramukaan. Kalau di SMP kan penggalang, jadi tetap kegiatan penggalang itu dilakukan seperti bagaimana mestinya. Cuman kami dari pembina mengkaji kembali kebijakan yang disampaikan oleh Pak Menteri bagaimana supaya sekolah kami juga memiliki trayek atau penyampaian kepada orang tua murid bagaimana pramuka yang ada di sekolah kami, dan tentu juga ini diharapkan juga dilakukan sama dengan sekolah-sekolah lain sehingga kita sebagai pihak sekolah atau pembina bisa memberikan pendapat yang memang sesuai dengan kebijakan yang diberikan, tidak hanya asal mengikuti tanpa tahu harus seperti apa kebijakan itu. Nah, gitu. Ini yang saya tahu ini ekstrakurikuler atau yang lazim disebut ekskul itu kan bisa dipilih. Ini ada kata wajib. Ini seperti apa kata wajib itu sendiri di sekolah? Ya, kalau di sekolah kami itu tidak diwajibkan. Jadi memang sama kaidahnya dengan ekstrakurikuler yang ada di ekstrakurikuler lainnya. Jadi itu sifatnya sukarela. Karena memang kita di pramuka memang sukarela. Ada di Dasa Dharma kan, rela menolong dan tabah. Jadi ada nilai kesukarelaan. Jadi sebenarnya anak-anak yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka itu dia harus ikut secara sukarela, bukan dipaksa. Sehingga dia suka berkegiatan dan rela untuk ikut kegiatan kepramukaan itu. Nah, kelas-kelas berapa saja yang wajib mengikuti ekskul pramuka itu sendiri? Kalau kami tidak ada mewajibkan kalau di sekolah kami, ya. Jadi memang dari kelas 7, 8, dan 9 itu mereka yang berminat dan tertarik bisa mengikuti ekstrakurikuler dan mengisi form minat dan bakat di awal semester untuk pendataan ekstrakurikuler seperti itu. Dan selama ini ekskul pramuka menjadi pilihan juga, bukan wajib. Bukan wajib seperti itu.
Dan anak-anak juga banyak yang mengikuti ekskul pramuka? Iya banyak. Karena memang mungkin di SD-nya mungkin pembinanya luar biasa ya, sehingga euforia dan semangat mereka melanjutkan itu juga banyak untuk kategori SMP. Karena mungkin dia bisa memilih pramuka juga dan juga memilih ekstrakurikuler lain yang mungkin hal baru bagi mereka. Tapi banyak yang saya tanyakan, kenapa ikut pramuka? Karena saya ingin melanjutkan hal yang saya pelajari di pramuka SD, seperti itu. Baik. Jadi ini ada garis bisa digaris bawahi, ini tidak dipaksa tetapi dibebaskan ya. Walaupun ada kata wajib itu sendiri ya. Baik, saya ke Pak Gusti Lanang Jelantik Niki selaku Ketua Harian Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Denpasar. Bapak, ini kalau kita berbicara tentang pramuka seperti yang saya sampaikan tadi, ini kalau kita flashback saya tahun-tahun berapa ya? Kalau saya sebutin tahunnya kelihatan dong usia saya nih mengikuti kegiatan pramuka. Ini asik banget ya kalau kita ikut pramuka itu. Asiknya bisa bersosialisasi, kemudian banyak hal-hal baru yang kita bisa pelajari ketika bergabung bersama kegiatan yang namanya pramuka. Pengembangan diri, aktivitas pengembangan diri siswa, karakter siswa itu akan digembleng. Tetapi kalau kita berbicara tentang sejarah kepramukaan, khususnya di Bali, di Denpasar ini sendiri seperti apa Pak Gusti? Terima kasih. Om Swastiastu. Salam pramuka. Oh gitu ya, saya sampai lupa nih. Salam pramuka sekalian. Salam. Seperti itu ya Pak ya? Iya. ulang dong Pak. Biasanya kalau kita bicara tentang hal-hal pramuka itu salah satu awalnya adalah salam pramuka. Iya, Bapak komandoi. Kita yang akan memberi salam. Ya, silakan Pak. Salam pramuka. Salam. Oke, wah. Indonesia sejahtera. Baik, kalau kita flashback sedikit ya, secara singkat ya. Iya. Gerakan pendidikan kepramukaan di Indonesia itu sebenarnya dibawa oleh Belanda itu sejak tahun 1901. Belanda itu mengadopsi nilai-nilai dari Baden Powell, orang Inggris. Yeah. Karena orang Inggris ini menjajah Belanda kan. Lalu Belanda menjajah Indonesia. Kemudian Belanda lah membawa ajaran ini atau pendidikan ini ke Indonesia. Nah lalu di Indonesia oleh Belanda itu disebut NIP. Nederland Indian Padminton Perenage. Itu disebutnya di Indonesia waktu itu. Waktu pertama kali dikenalkan oleh Belanda. Yeah. Nah dalam perjalanan waktu NIP itu berubah menjadilah kepanduan. Nah kepanduan ini dipimpin oleh seorang tokoh dari Surakarta. Itu Mangkunegara ke-7. Itu yang memimpin kepanduan seluruh Indonesia. Dan ini menjadi satu gerakan sejalan dengan terbentuknya Budi Utomo. Tahun 1908 sampai deklarasinya 1928 yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Sebenarnya pramuka ini ikut berperan di dalam memperjuangkan kemerdekaan bersama-sama dengan pemuda-pemuda dari provinsi-provinsi lain membuat satu komitmen dalam Sumpah Pemuda itu. Nah dari segi perjuangannya kan luar biasa kan. Yeah. Kemudian tahun 1961 ini diformalkan lalu dibuatlah kepres, keputusan presiden. Kepanduan ini berubah menjadi pendidikan kepramukaan ya Kuarnas lah kalau kita sebut sekarang ini. Itu tahun 1961 ada kepresnya gitu. Nah dari sana didesain, dirancang pendidikan pramuka ini menjadi sangat penting dan strategis untuk membangun atau mewujudkan
para peserta didik, ke para remaja kita agar menjadi insan-insan SDM yang bertakwa, kemudian berkarakter dan memiliki kecakapan hidup. Nah, dari sana lalu berkembang luar biasa, maka sampai sekarang dari segi struktur kepramukaan ini sudah terstruktur baik, mulai dari Kuarnas ya di tingkat nasional, sudah itu ada Kuarda di tingkat provinsi, kemudian ada Kuarcap ini di tingkat kabupaten kota, kuartir cabang, sudah itu ada kuartir ranting ini di tingkat kecamatan. Jadi ini sudah masuk. Nah, jadi pramuka ini sudah menjadi lembaga formal yang struktur terkecilnya itu adalah gugus depan yang ada di sekolah. Jadi gugus depan yang ada di sekolah ini adalah satu lembaga atau organisasi kepanduan yang paling depan untuk melaksanakan proses pendidikan kepanduan dengan arah, sasaran, tujuan yang jelas. Kaitannya dengan salah satu tadi ya meningkatkan karakter, membangun karakter, emosional, kecakapan hidup, emosional, itu yang menjadi arah atau tujuan daripada pendidikan itu. Nah, melihat pentingnya pendidikan kepanduan ini yang sudah berjalan di sekolah, lalu pemerintah pusat, Dikbud kita, Dikbud dan Kebudayaan lalu membuat aturan yaitu Permen nomor 63 tahun 2014. Pada pasal 34 itu menyatakan bahwa pendidikan kepanduan di sekolah itu sifatnya wajib. Ya, diwajibkan mulai tahun itu. Ini bersamaan dengan kurikulum 2013. Bersamaan dengan kurikulum 13. Nah, karena ini wajib, maka setiap jenjang pendidikan baik melalui PAUD, tingkat dasar, menengah, itu wajib melaksanakan pendidikan kepanduan itu. Satu. Yang kedua, di samping wajib, di sekolah juga ada pendidikan reguler seperti apa yang disampaikan tadi. Siapa yang berminat itu melanjutkan di reguler. Sedangkan pendidikan wajib ini itu dilakukan di dalam kelas. Di dalam kelas. Jadi ada pelajaran tentang pramuka. Memang efeknya adalah ini membutuhkan sarana dan SDM pengelola karena dia wajib. Artinya harus menyiapkan guru-guru pramuka kan begitu ya. Dan cukup banyak. Nah, tidak tahu pertimbangannya Pak Nadiem Makarim, keluarlah Permen 12 tentang kurikulum PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pada pasal 24 itu dinyatakan bahwa pendidikan pramuka itu sifatnya sukarela. Nah, jadi saya mengartikan bahwa pendidikan pramuka ini tetap ada. Ini tetap ada di sekolah, cuma yang wajib yang dihapus. Tidak wajib dia, tapi sukarela. Dan itu yang menjadi bisa dikatakan ketika masyarakat hanya memilah sedikit-sedikit Permen 12 2024 ini sendiri, itu yang menjadi ya krusial katakan. Iya betul, bisa dikatakan demikian. Jadi, sehingga ini menimbulkan tanggapan-tanggapan yang berbeda dari warga pendidikan. Betul. Ada bilang yang dihapus, ada enggak, masih tetap kurikuler, ekstrakurikuler. Betul, yang masih tetap itu adalah ekstrakurikuler. Baik. Saya tidak tahu pertimbangannya kenapa itu dihapus. Apakah karena kebutuhan sarana dan prasarana SDM dan sebagainya, itu enggak ngerti. Banyak yang menuai pro dan kontra dengan Permen 12 2024. Betul, tapi kalau saya sebagai orang pramuka,
tentu sangat berharap pemerintah harus konsisten karena melihat peran yang strategis dari pendidikan kepanduan itu dalam upaya meningkatkan karakter dan sikap hidup dari para peserta didik. Ya, baik. Bapak Gusti, kemudian Pak Dana dan Kakak Sani, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pramuka Masa Kini. Itu yang akan kita lanjutkan, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih. Hari ini kita membahas tentang Pramuka Masa Kini dengan hadirnya Permen 12 tahun 2024 ini sendiri. Ini memberikan efek yang cukup besar juga ya di dunia kepramukaan kita, khususnya di Indonesia nih. Saya masih ke Pak Gusti Niki sendiri. Pak Gusti, ini ada yang perlu digarisbawahi, ada kata wajib itu dihapus atau dihilangkan, tetapi diganti dengan sukarela, seperti itu. Salah satu isi dari Permen 12 2024 ini sendiri, pasalnya. Kalau berdasarkan Permendikbudristek nomor 12, pramuka itu tetap menjadi pendidikan ekstrakurikuler yang sifatnya sukarela. Ya. Sukarela. Artinya sesuai dengan minat. Gitu. Yeah. Nah, sedangkan sebelumnya itu menurut Permendikbud 63 tahun 2014 itu di sekolah itu ada 2 jalur. Jadi ada jalur wajib, kemudian ada sukarela gitu. Nah, tahun sekarang ini sukarelanya tetap. Yang wajibnya yang dihapus gitu. Wajibnya yang dihapus gitu. Jadi saya artikan bahwa pendidikan kepanduan ini tetap ada di sekolah. Nah, ini yang menjadi bisa dikatakan blunder juga di masyarakat. Kemudian masyarakat juga mengambil inisiatif sendiri bahwa wah ini pramuka akan dihapus seperti itu. Nah, seperti apa nih dari Disdikpora Provinsi Bali ini sendiri, dari Kabid Pemuda dan Olahraga ini sendiri. Pak, tentunya sudah mendengar bahwa Permen 12 2024 dan harus dilaksanakan tanggal, kalau tidak salah 26 Maret ya, 26 Maret 2024 Niki sendiri. Seperti apa tanggapan dari Disdikpora Provinsi Bali Niki sendiri menanggapinya? Baik, terima kasih wawancara seluruh ngurukan Asrang Pengasung Karu, Om Swastiastu. Sebenarnya dari Permen Dikbudristek nomor 12 tahun 2024 ini tidak menghapus, cuma justru menguatkan daripada permen itu, di mana peraturan perundang-undangan dalam menempatkan pentingnya kegiatan ekstra di satuan pendidikan. Apa yang dikuatkan, Pak? Ya, menguatkan yaitu memperjelas bahwa kegiatan pramuka itu masih tetap ada. Cuma sifatnya apa yang disampaikan tadi dengan Pak Lanang itu sifatnya yang dulu blok menjadi sukarela. Itu dikuatkan lagi, di mana juga di sana cuma merevisi dari kegiatan pramuka yang bagian pendidikan ke pramukaan dalam model blok yang sekarang dirubah menjadi sukarela, di mana setiap sekolah nih mewajibkan untuk melakukan ekstrakurikuler, tapi tidak wajib yang seperti yang kurikulum sebelumnya dari Permen 63 2014 itu. Sehingga pada kemarin ada juga rilis dari Kemendikbudristek, di mana yang disampaikan oleh Pak Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Pak Anandito Adiutomo, menyampaikan bahwa ekstrakurikuler pramuka itu tidak dihapus, cuma dari sistem blok dijadikan menjadi sistem sukarela. Yang mana kita lihat juga pada kemarin lihat beberapa daripada informasi yang sudah disampaikan, rilis dari Kemendikbudristek Dikbud, juga dari Pak Menteri di pasal 34 di Permendikbud 45 pasal 34 2024 itu menyatakan bahwa pramuka dicabut
permennya yang 63 itu. Dilihat daripada pramuka di keseharian di sekolah, pada prinsipnya sekolah itu harus mewajibkan sekolah menyelenggarakan minimal satu kegiatan ekstrakurikuler yang dalam hal ini adalah pramuka. Tapi yang apa yang sampaikan tadi oleh Pak Lanang sudah panjang lebar disampaikan, yang dulu sistem blok menjadi sistem sukarela. Dan dari ini juga Kak Sani juga menyampaikan kalau di sekolahnya kan sudah sistem sukarela. Ini sistem blok itu artinya sistem wajib. Seperti itu kah? Ya, kalau dulu ke sistem blok kan wajib. Dulu diwajibkan kalau nggak salah itu setiap anak kelas 1 diwajibkan untuk mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Ini satu SMP, Pak? Semua sekolah dari jenjang SMP, SMP, SMA. Semua jenjang dulu di permen yang terdahulu itu mewajibkan. Anak kelas 1 wajib untuk mengikuti ekstrakurikuler pramuka dengan sistem blok, artinya kelas blok itu artinya kelas itulah menjadi blok, diberikan pembelajaran ekstrakurikuler pramuka wajib yang diselenggarakan di dalam kelas seperti apa yang disampaikan Pak Lanang Jelantik tadi. Sehingga untuk Permen 2012-2024 ini dari sistem blok menjadikan sukarela, di mana juga di sana yang dulunya penyelenggaraan kegiatan perkemahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan itu wajib, sekarang tidak menjadi wajib. Cuma masih diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan perkemahan. Tapi cuma sistemnya wajib. Dan sekarang sukarela, dan keanggotaan daripada pramuka, ekstrakurikuler pramuka itu seperti yang katakan tadi sukarela. Siapapun anak-anak yang berminat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka, itulah yang menjadi anggota pramuka di sekolahnya. Ya. Baik. Bapak dari Distrik-Pora Provinsi Bali, sudahkah mensosialisasikan Permen 12 2024 ini sendiri ke seluruh sekolah yang ada di Bali ini sendiri, Pak? Karena ini permen ini baru seminggu ini, kita baru juga melakukan koordinasi rapat-rapat dengan pimpinan, dengan sekolah, itu belum kita sosialisasikan. Kita masih melihat dari perkembangan daripada permen yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset ini. Ada beberapa statement yang menyampaikan bahwa pramuka itu dicabut, itu sebenarnya tidak belum kita. Tetapi Bapak sudah mendengar ini pekrimik masyarakat. Benar, pekrimik masyarakat dari masa sekolah juga banyak juga yang menanyakan. Kita sampaikan dulu, jangan dulu mengambil kebijakan untuk menghapus dari ekstrakurikuler pramuka. Kita ada perkembangan sesuai dengan rilisnya dari Kemendikbud juga yang disampaikan oleh Pak Andito Aditomo selaku Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Nanti yang diperjelas nanti akan ada di memastikan adalah akan ketentuan teknis mengenai ekstrakurikuler pramuka dan dalam panduan implementasi kurikulum merdeka nanti akan dirilis mudah-mudahan katanya sebelum adanya tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru akan dirilis secara teknis juknis daripada kurikulum merdeka, di sana akan dijelaskan lebih jelas seperti itu. Baik. Saya ke Kakak Sani nih. Kakak Sani yang sudah lama sekali berkecimpung dalam dunia kepramukaan, bahkan saat ini sudah merupakan pembina gerakan pramuka Grisda dari SMP sekaligus Komisi Kakoma. Kakoma itu apa sih, Kakak? Oke, terima kasih Pak Karang. Saya mulai dengan Kak Karang. Ya, saya mulai dengan salam pramuka. Iya, salam. Biar nggak dikomen sama senior-senior saya. Kak Karang ya, bukan peka ya, tapi bukan kakak ya. Kak Karang ya kan, karena kan pramuka semua dipanggil kakak ya, biarpun usia lanjut ya. Iya. Oke, kalau misalnya Kakoma itu adalah komisi di
andalan kuartir daerah Bali di mana di sana menghandle bagian Saka, Saku dan Gugus Dharma. Ini sampai periode 2024 nanti ya. Nah, jadi kegiatan ini kebetulan juga ilmu yang saya dapatkan di andalan daerah selaku pengurus juga saya terapkan banyak di Pramuka Grisda seperti itu. Baik. Sebenarnya Kak, ketika kita mengikuti pramuka, saya pernah sekali lagi flashback lagi nih. Saya pernah mengikuti kegiatan kepramukaan walaupun gak lama ya. Saya tertarik dengan ekskul yang lainnya ternyata. Ini manfaat apa sih yang diperoleh adik-adik kita yang mengikuti ekskul pramuka itu sendiri Kakak? Oke, kalau ditanyakan manfaat, kalau saya sebagai orang pramuka dari SD, SMP, SMA sampai kuliah dan juga sekarang menjadi pembina, itu kalau saya manfaatnya banyak sekali ya. Di tengah-tengah banyak sekali kecepatan teknologi atau iptek ya. Kayak sekarang misalnya kita belajar tentang rasi bintang untuk menentukan arah mata angin. Oh, itu sana ke barat, ini ke timur. Ngapain susah-susah? Kan udah ada handphone untuk menentukan kompas. Nah, kenapa? Pramuka itu memang begitu Kak ya. Sesuatu yang mudah dicari sulit gitu ya. Jadi sebenarnya nilai-nilai kepramukaan yang ke alam, bagaimana hal-hal yang mereka bisa temukan di teknologi itu bisa mereka temukan secara harfiahnya di sederhana di kepramukaan seperti Morse, sandi, hal-hal ke alam itu yang menarik gitu loh bagi orang yang memiliki passionate atau memiliki ketertarikan terhadap pramuka yang cinta alam. Kalau misalnya sekarang gadget ini kan banyak ya dampak gadget, kita tidak bisa menutup dampak dari efek itu juga karena genset lebih tertarik pada itu. Tapi kembali lagi saya yakin satu atau dua orang dari anak-anak di sekolah tuh pasti ada yang tertarik dengan pramuka yang masih mencintai tentang bagaimana nilai-nilai kepramukaan yang menyenangkan dan juga kembali ke alam seperti itu. Nah, menyenangkan dan kembali ke alam seperti itu. Itu yang ditanamkan pada adik-adik kita yang mengikuti ekskul pramuka ini. Benar sekali. Apalagi dikaitkan dengan sekarang kurikulum Merdeka sudah masuk menjadi kurikulum nasional. Bukan lagi kalau dulu kan kurikulum Merdeka itu masuk hanya di sekolah-sekolah yang terpilih menjadi sekolah penggerak. Habis itu sekolah piloting. Sekarang semua sekolah bisa memilih kurikulum Merdeka. Apalagi sudah masuk menjadi kurikulum nasional, semua sekolah bisa menerapkan kurikulum Merdeka itu. Dan itu sangat terintegrasi dengan gerakan pramuka yang juga memerdekakan, menyenangkan, dan kembali ke alam. Sehingga anak-anak belajar banyak hal. Kalau misalnya di PMR kita belajar tentang kesehatan di pramuka, kita juga ada. Di ekstrakurikuler paskibraka kita belajar PBB, pramuka apalagi. Kita punya Saka, Satuan Karya. Nah banyak sekali. Kita tuh sebenarnya paket komplit kalau di makanan. Komplit banget ya ketika kita memilih ekskul pramuka. Nah ini kalau kita berbicara tentang dalih kurikulum merdeka ini sendiri, banyak juga yang masyarakat yang mengatakan ini dengan dalih kurikulum merdeka hilangnya, maaf padahal belum hilang ya, tidak akan hilang ya, kita harapkan. Hilangnya ekstra pramuka ini, kakak melihat ini semakin kejatuhan sistem pendidikan kita kah? Seperti itu? Tentu tidak ya. Kita sebagai pendidik, terutama sebagai pembina, kita tidak boleh dengan mudah untuk menggiring opini. Malah kita sebagai pendidik kajiannya harus lebih bijaksana atau wise kepada peserta didik kita ataupun orang tua yang bertanya benarkah seperti itu infonya. Jadi sebenarnya ini sedang melakukan namanya integrasi antara kurikulum Merdeka dengan kebijakan yang disampaikan oleh Pak Nadiem selaku selaku Bapak Menteri Mendikbud dan juga tadi disampaikan oleh Kak Danat ya terkait dengan penguatan tentang bagaimana esensi kepramukaan itu. Jadi pramuka yang sifatnya wajib itu direvisi sehingga yang ada adalah pramuka yang sukarela. Kegiatan kalau yang di hasil pers nasional tanggal 1 kemarin itu disampaikan dari kementerian itu kegiatan perkemahan itu tidak wajib, tapi itu pilihan. Karena kalau itu menjadi kegiatan wajib dengan SDM gurunya yang tidak memadai, sehingga akan menjadi beban untuk setiap sekolah mengadakan perkemahan untuk sistem blok itu. Oke, baik. Nanti dipending dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan guru yang tidak memadai, yang tidak memadai atau dalam artian tidak paham betul tentang kepramukaan tetapi dipaksa untuk mengetahui dan mengajarkan pramuka, itu yang menjadi salah satu poinnya. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih. Masa kini
pramuka keberadaannya seperti apa? Itu masih kita bahas menjadi topik kita. Dan saya masih ke Kakak Sani. Kakak Sani, kalau kita berbicara tentang guru pembina, setiap sekolah kan diketahui bahwa setiap sekolah harus mempunyai gugus depan seperti itu. Nah, setiap sekolah apakah harus mempunyai guru pembina pramuka tentunya? Ya, terima kasih Kak Karang pertanyaannya terkait dengan SDM atau aset manusianya. Di sini ketika suatu sekolah ingin mengadakan atau mengadakan suatu ekstrakurikuler pramuka atau miliki gugus depan, dia harus disupport dengan SDM tenaga pendidik atau pembinanya. Sehingga untuk menjadi pembina pramuka pun kita sudah harus melalui tahapan KMD, yaitu kursus mahir dasar. Sehingga kalau kita punya license lah, punya hak bina seperti itu. Jadi tidak serta-merta baru pakai baju pramuka kita bisa jadi pembina, tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya sekolah itu ingin mengadakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang profesional, dia juga harus memiliki SDM pembina yang profesional dengan mengikuti KMD, KML atau kursus-kursus lainnya seperti itu. Ibaratnya ini SIM-nya seperti itu. Iya, SIM-nya. Dan semua sekolah sudah harus memiliki. Berapa minimalnya yang harus dipunyai oleh guru sebagai guru pembina pramuka? Minimal mengikuti KMD, kursus mahir dasar. Seperti itu. Yeah. Dia mengikuti 5-7 hari untuk kegiatan KMD seperti itu. Jadi sekarang tergantung satuan pendidikannya. Biasanya dari Kuarcap Kak ya biasa mengadakan kegiatan KMD rutin seperti itu. Sekarang tergantung sekolahnya, jika perlu dia kan harusnya mengikut sertakan gurunya untuk mengikuti KMD tersebut. Ya, seperti Pak itu. Lanang, berarti kegiatan rutin itu diadakan setiap continue kah? Seperti itu, Bapak? Terima kasih. Kak Karang ya. Iya. Dipanggil kakak ya. Makin menarik kita diskusi pramuka ini. Saya kembali kepada yang wajib, yang sukarela. Iya. Kalau wajib itu kan tadi sudah disampaikan. Teknik dari pelaksanaan sistem wajib itu adalah dengan sistem blok. Artinya dengan sistem kelas. Belajar pramuka di dalam kelas seperti mata pelajaran yang lain. Oh, itu. Tetapi tidak masuk kurikulum? Masuk, menjadi ekstra wajib. Oh, masuk menjadi ekstra wajib dia. Maka itu sekolah harus mengajarkan pramuka. Nah karena siswanya banyak maka kebijakannya oleh Kuarnas diberikan 2 sistem. 2 cara belajar. Sistem blok dan reguler. Tuh. Nah kalau sistem blok sekali lagi ini sistem kelas, jadi diajarkan seperti mata pelajaran biasa. Nah lalu dampaknya apa? Berarti setiap sekolah itu harus memiliki guru atau pembina pramuka. Nah lalu kami kalau di Denpasar, kemudian kebetulan nih Pak Wali Kota sangat respon, beliau konsisten dengan ingin terlaksananya daripada pendidikan kepanduan ini, beliau memberikan dana kepada kuartir cabang untuk setiap tahun melaksanakan yang namanya KMD dan KML untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Karena sekolah minimal harus punya 2, minimal. Jadi ada pembina laki dan ada perempuan, ada putra, ada putri. Ini minimal. Minimal satu sekolah punya 2. 2, minimal ini. Kalau bisa lebih sangat bagus. Maka itu kami di Denpasar ini setiap tahun itu menghasilkan 80 sampai 90 pembina yang mempunyai SIM sebagai kewenangan untuk melakukan pendidikan kepanduan. Itu. Nah ini sudah terlaksana. Dan yang wajib ini, ya sistem blok ini, dia dapat nilai. Dia dinilai oleh pembinanya, oleh gurunya, lalu masuk dalam rapot. Ada nilai di rapot ini, cuma sifatnya kualitatif. Jadi sifatnya kualitatif, tidak dalam bentuk angka. Nah ini memang pekerjaan daripada guru, ya wali kelas itu memang bertambah dari kewajiban ini. Nah, lalu dengan turunnya sekarang Permen 12
tentang kurikulum itu untuk PAUD sampai dengan jenjang pendidikan menengah. Ya pada pasal 24 itu seperti saya sampaikan tadi. Yeah. Jadi pendidikan kepramukaan itu sifatnya sukarela. Sifatnya sukarela. Nah, yang wajib ini dihapus gitu. Yeah. Dihapus. Nah, sehingga memang dari segi efek tanggung jawab daripada sekolah, dia tidak lagi menyelenggarakan sistem kelas ini. Jadi apa yang sudah ada pembina pramuka di sekolah ini, ya saya pikir memang sudah cukup untuk mengelola gugus depan saja gitu. Jadi gugus depan sebagai lembaga pengelola pendidikan kepanduan yang ada di sekolah ini tetap berfungsi dia, Baik. Dan ini ya tentu satu hal yang positif lah, yang positif. Nah hanya saja mudah-mudahan kita keluarga besar pramuka ini mampu mengelola sistem pendidikan kepanduan itu dengan segala aspeknya gitu, sehingga banyak anak-anak yang tertarik. Padahal kalau ide dari pendidikan ini dan tujuan tadi sudah disampaikan, ya satu membangun kecakapan hidup. Jadi kalau memiliki kecakapan hidup dalam suasana apapun dia bisa mengatasi kehidupan. Dalam kemajuan teknologi sekarang main gadget pintar dia. Dalam suasana alamiah gitu, ya ada rintangan-rintangan mungkin dia sedang melaksanakan kegiatan di alam. Kalau tidak bisa masak dia bisa buat api dari batu dan kayu. Yeah. Ini keterampilan, ini skill. Kalau dia tidak punya daging dari ayam atau apa, kalau ada sungai dia bisa cari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Inilah contoh-contoh dari kecakapan hidup. Yeah. Gitu. Jadi dia bisa beradaptasi dalam situasi apapun. Dia bisa beradaptasi. Ini sebenarnya tujuan mulia dari pendidikan kepanduan. Maka saya berpikir secara pribadi, ya jangan sampailah pendidikan kepanduan ini dihapus. Jadi ada juga kekhawatiran seperti itu? Pak Lanang melihatnya kekhawatiran dari apa ya bisa dikatakan kekhawatiran akan semakin sedikitnya anak-anak untuk minatnya untuk mengikuti kepanduan atau kepramukaan ini? Ada, karena kalau melihat kecenderungan sekarang, ya dari SD harus kan pramuka wajib, SMP kan wajib, SMA sudah mulai melorot dia, untuk yang sukarela loh ya. Ini mulai melorot makin sedikit gitu. Nah, enggak tahu ini perubahan ke remaja ini pertimbangannya saya juga tidak paham. Ini memang menjadi masalah bagi kita keluarga besar pramuka. Kenapa kok menurun di SMA? Padahal SD SMP ini bagus, bagus. Tapi di SMA kok menurun gitu loh. Ini tetap menjadi permasalahan kita. Apakah metode pendekatan, metode pembelajaran dari pendidikan kepanduan ini harus disesuaikan dengan kondisi remaja yang berkembang pada usia-usia itu atau pada tahapan itu. Ini yang kita tidak paham. Satu lagi contoh, mungkin ada lagu yang selama ini oleh pramuka, ada mungkin orang berpikiran pramuka itu nyanyi-nyanyi saja dan tepuk tangan begitu. Kan tepuk pramuka seperti itu ya. Ada kan langsung begitu? Kakak Sandi berekspresi. Tapi ada nilai loh di sana. Kalau bernyanyi di sini senang, di sana senang. Bahagia dia kan? Ada senyuman di sana. Ada ketulusan di sana. Ya, ada kegembiraan kan gitu. Nah, tentu semua ini ketulusan, keikhlasan, kegembiraan ini kan akan mengarah pada kebahagiaan gitu. Ada kebahagiaan kan? Kebahagiaan ini menjadi harapan untuk setiap individu, kan gitu ya. Sehingga dalam kebahagiaan ini tentu terbangun kecintaan terhadap bangsanya ya, sehingga ada orang menyebut juga bahwa pramuka ini adalah pendidikan kebangsaan untuk menguatkan kebangsaan. Jadi nasionalismenya, jadi kekuatannya dia untuk membangun toleransi sehingga dia merasa memiliki negara kesatuan ini, ya NKRI tetap kuat gitu.
Yeah. Itu sebenarnya ada pendidikan idealisme di sana. Yeah. Ada pendidikan kebangsaan di sana. Waduh, nyesel saya nggak nyari ekskul pramuka ya dulu ya. Walaupun cuma sempat mencicipi ekskulnya setahun ya kayaknya ya, kelas 1, kelas 2 seperti itu SMP ya. Tapi ada seperti kata Pak Lanang ini sendiri, ada hal-hal yang bisa dipetik dari ketika kita mengikuti ekskul pramuka itu sendiri, pengembangan karakter. Dan saya ke Pak Dana Tanaya nih Kisi, Pak Madidana Tanaya. Ini berarti ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk kembali menguatkan kepramukaan, kepanduan yang ada di Bali ini sendiri, Pak? Baik, terima kasih. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah seperti yang kita ketahui bersama sudah disosialisasikan Permendikbud 2012-2024 ini, itulah kebijakan. Di mana kebijakan seperti yang katakan tadi, yang dulunya wajib sekarang menjadi sukarela. Dan di sana juga menjelaskan bahwa intinya bahwa kegiatan kepramukaan khususnya di kemah itu tidak dilarang. Cuma disesuaikan dengan kondisi situasi sekolah dengan sistem sukarela. Itu aja. Yang menjadi kebijakan Pak Menteri kita harus pahami bersama dan kita sosialisasikan di sini. Intinya pramuka itu tidak dihapus dan masih sistem blok menjadi sistem sukarela. Yang menjadi kekhawatiran kita memang khususnya kami di pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Provinsi Bali adalah menurunnya nanti anak-anak peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka karena sistem sukarela lainnya. Karena kita ketahui kalau ekstrakurikuler yang ada di sekolah itu kebanyakan adalah ekstrakurikuler yang sifatnya olahraga, akademis, di mana olahraga akademis itu anak-anak mengharapkan adanya prestasi. Prestasi, di mana prestasi itu mereka khususnya di jenjang SD, SMP akan bisa digunakan untuk mencari sekolah yang lebih tinggi. Sedangkan ekstrakurikuler pramuka ini kan menjadi diwajibkan dengan permen yang terdahulu itu supaya anak-anak yang sistem blok dulu diwajibkan itu salah satu ekstrakurikuler yang ada di sekolah disiapkan oleh di sekolah diwajibkan, sehingga sistem blok yang dulu yang sekarang menjadi sekolah itulah menjadi kekhawatiran kita adanya ekstrakurikuler pramuka yang sukarela seperti yang Bang katakan tadi dengan Pak Lanang. Kakak Lanang. Kalau kita di pramuka Kakak Lanang. Kebetulan saya, Kak Lana, ini juga semua pengurus dari pramuka. Semua tidak ada muda, tidak ada tua, semua kakak. Gitu. Nggak ada adik ya di sini ya. Nggak ada adik, nggak ada kakak semua. Dari jenjang SD, SMP, SMA, anggota dari pramuka, pembina, anggota, baik penggalang, begitu semua kakak. Iya, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi kakak-kakak kita. Hari ini sangat luar biasa sekali. Pemirsa jangan kemana-mana. Pramuka masa kini akan kita lanjutkan, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Pramuka masa kini masih kita bahas di Talkshow Merah Putih. Hari ini masih bersama kakak-kakak kita yang akan kita ajak berbincang-bincang sekali lagi di sesi yang terakhir ini. Kakak Made dan Tenayan ini sendiri. Pak, kakak saya sampai lupa nih ya. Kakak, kalau kita berbicara tentang kekhawatiran, ini pasti ada kekhawatiran seperti kata kakak Lanang Niki sendiri ya, mengatakan bahwa wah ini semakin merosot atau semakin berkurang minat adik-adik kita untuk mengikuti ekskul kurikuler atau ekskul pramuka ini sendiri. Kita mengetahui atau saya sempat membaca bahwa ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 ini sendiri tentang gerakan pramuka yang juga mewajibkan satuan pendidikan atau setiap sekolah memiliki gugus depan. Yang kita khawatirkan punya gugus depan tetapi tidak punya anggota, apalagi ada guru pembinanya. Seperti itu yang ditakutkan, dikhawatirkan. Seperti itu, Kak Dana. Terima kasih. Seperti yang saya katakan tadi, Kak Lanang juga sarankan ini kekhawatiran kita dalam membina kepramukaan nanti kedepannya ini yang menjadi tantangan kita. Kedepannya setiap sekolah
yang sifatnya ekstrakurikuler sukarela menjadi tantangan yang seperti saya katakan juga tadi, di mana ekstrakurikuler kepramukaan yang dulu wajib sekarang sukarela, peminatnya akan menjadi penurun, beda dengan ekstrakurikuler olahraga yang lainnya seperti yang itu. Akademis yang kan di sekolah itu kan ada banyak ekstrakurikuler. Ada ekstrakurikuler olahraga yang sifatnya berprestasi. Jadi apalagi ada kalimat sukarela ya. Iya, sukarela. Tidak mewajibkan seperti itu. Ini yang menjadi tantangan kita dan yang sangat seperti yang katakan dari kekhawatiran kita ke depannya dengan adanya sukarela ini keanggotaan akan menjadi menurun, khususnya yang disampaikan tadi Kak Lanang. Di kelas-kelas jenjang pendidikan SD masih banyak, SMP juga masih banyak, di SMA udah agak menurun. Kecuali mungkin anak-anak yang memang orang pramuka dari SD, SMP, SMA pasti ikut dia. Itu seperti yang disampaikan tadi, kedepannya dengan adanya gudep, gugus depan di masing-masing sekolah, itu kita menjadi khawatir. Tapi seperti saya katakan tadi, karena ada yang militan menjadi anggota pramuka dari jenjang SD, SMP, SMA, biasanya di SMA berkelanjutan. Cuma sifat jumlahnya terbatas yang suka aja seperti yang gitunya kurikulum sukarela itu. Baik, ini berbicara tentang militan, ini militan pramuka dari TK kayaknya. Ada Kakak Sani. Kakak Sani, berarti ada upaya-upaya dari khususnya di SMA PGRI 2 Denpasar untuk menarik minat adik-adik kita yang baru saja masuk ke sekolah di PGRI 2 untuk ayo dong ekskul pramuka, menyenangkan loh, mengasihkan loh. Seperti itu Kakak? Kalau biasanya sih kalau di sekolah tuh kita di awal MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah itu juga dikenalkan pramuka. Hampir semua ekstrakurikuler dia melakukan show atau pameran gitu. Sehingga di sana calon peserta didik baru dia bisa melihat gitu loh. Oh, ini ekstrakurikuler pramuka nih, kan saya udah pernah ikut, saya ikut lagi. Jadi kita keluarkan hal-hal baik atau penampilan terbaik dari versi pramuka saat itu sehingga menarik minat dan ini dari peserta yang baru gitu. Jadi dan juga dari sosial media sehingga adik-adik peserta itu tahu apa saja yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak pramuka di sekolahnya yang baru seperti itu. Iya, itu kan bagi mereka yang memang ekskul dari SD seperti itu. Tapi bagi mereka yang baru ketika masuk blank banget tentang pramuka itu apa, ya taunya juga Praja Muda Karana itu aja. Tetapi bagaimana upaya-upaya dari Grisda sendiri untuk menarik minat adik-adik kita yang buta banget tentang pramuka agar ayo ikut ekskul pramuka? Ya kadang-kadang kalau misalnya bagi yang peserta didik baru atau anak pramuka baru kan mereka pasti mikir pramuka kayaknya kompleks sekali gitu. Jadi kita juga melakukan pendekatan yang sifatnya humanis ke kelas-kelas sehingga kita lebih mendapatkan feel-nya kepada adik-adik peserta pramuka yang baru sehingga mereka juga berminat ke kegiatan pramuka. Dan sosial media juga sangat kencang ya kita ini kan termasuk juga dengan pameran itu seperti itu sehingga kita bisa memberitahu kepada yang baru tuh ternyata untuk menjadi pramuka seperti kakak-kakaknya itu tidak dimulai dari hal yang besar, tapi bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti itu. Ya, kembali lagi Kakak Sani, setiap guru harus mengerti pramuka untuk mengajarkan pramuka seperti itu. Seperti Kakak Sani mengatakan harus mengikuti kursus mahir dasar seperti itu ya. Dan tidak semua sekolah memiliki guru-guru pembina itu sendiri. Itu yang menjadi persoalan juga bagi salah satunya itu adalah SDM-nya yaitu. Jadi kalau kita ada gugus depan ya sebaiknya didukung juga dengan aset manusianya itu pembina sendiri gitu. Dan jika sekolah tersebut memahami keperluan itu, berarti kan dia harus mengikut sertakan gurunya yang sudah memang militan di pramuka ya pasti ikut tanpa disuruh. Tapi yang belum kita tanya. Selalu pendekatannya humanis. Sebagai pemimpin sekolah saya rasa seperti itu termasuk kepala sekolah saya gitu. Ada yang berminat ya dibantu. Sehingga mereka paham bahwa kegiatan ini bukan hanya mewakili sekolah tapi memang saya mau dan ingin belajar tentang bagaimana menjadi pembina pramuka. Seperti itu. Jadi apalagi kuartir cabang juga terbuka. Apalagi melakukan kegiatan secara reguler, secara konsisten didukung juga dengan Pak Wali Kota seperti itu. Sekarang tergantung kebijakan dari pemimpin sekolah dan SDM
guru pembina yang ingin menjadi pembina pramuka di sekolah tersebut. Jadi kebijakan dari pemimpin sekolah itu ya tergantung ya. Benar sekali. Ya. Kalau di Grisda sendiri ini berapa guru pembina pramuka yang dimiliki? Kalau kami di sini ada dua, ada pembina putra 1, pembina putri 1. Saya pembina putrinya pembina putranya juga ada, karena kami memang dari awal adalah ekstrakurikuler yang sifatnya regular atau sukarela seperti itu. Karena ketika kepala sekolah kami menanyakan kepada kami siap tidak mengadakan ekstrakurikuler wajib, kami ragu karena apa? Guru-gurunya belum siap. Kalau siap silahkan. Ibu harus mampu untuk mengajak teman-teman mengikuti KMD gitu. Jadi seperti itu. Baru akan ada kebijakan itu, tiba-tiba ada kebijakan baru lagi gitu. Sehingga kami lebih menguatkan pada guru-guru baru yang berminat lagi untuk KMD yang untuk kegiatan reguler atau sukarelanya. Ya, dengan jumlah 2 guru pembina, kemudian jumlah keanggotaan pramuka di Grisda sendiri seperti apa? Kalau jumlah keanggotaan sukarela sejauh ini dari kelas 7, 8, 9 tuh ada 82. Wow. Cukup banyak ya. Cukup banyak. Tapi kalau untuk SMP yang jumlah siswanya hampir 1000 itu sedikit. Tapi tidak apa-apa. Seperti kata Soekarno, dengan 10 pemuda kita bisa runtuhkan Gunung Meru misalnya kayak gitu kan. Jadi yang penting kita bukan melihat dari banyaknya, tapi bagaimana kualitas dari peserta didik yang memang benar-benar passionate atau tertarik dengan kegiatan kepramukaan tersebut. Seperti itu. Baik. Kakak Lanang, ini ada hal yang menarik sekali ketika kita mengikuti ekskul pramukaan ini sendiri, itu berpengaruh juga kepada karakter siswa itu sendiri kah? Banyak yang mengatakan seperti itu Kak? Iya, salah satu tujuan ya dari pendidikan kepramukaan itu adalah membangun karakter ya. Dan ini sungguh saya anggap disadari betul atau dipahami betul oleh pemerintah. Maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 yang mengatur pendidikan kepanduan itu. Ya, pendidikan kepanduan itu sebagai dasar regulasi dari kegiatan-kegiatan kepanduan. Nah, lalu tentang implementasinya dari pendidikan kepanduan itu sebenarnya secara nasional ini sudah berjalan bagus. Cuma yang sifatnya lokal masih tetap ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti tadi disampaikan ya kakak kita. Ternyata masih kekurangan pembina dalam sistem wajib itu, karena itu kan seperti mata pelajaran. Tapi kami sekali lagi untuk Denpasar, kami setiap tahun terus berusaha untuk mengisi itu dari dana APBD dari Pak Wali Kota. Kemudian sekolah-sekolah yang lain, ada dari madrasah, ada sekolah swasta lain, itu ada yang melaksanakan secara mandiri. Jadi biaya sendiri dia. Karena itu butuh waktu, butuh pembina, pelatih gitu. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Karena kita menyadari semua bahwa pendidikan kepanduan ini, kepramukaan ini penting dan strategis. Maka saya sebenarnya tentu berharap kalau memungkinkan Permen 12 ini mungkin tahun depan bisa dievaluasi gitu. Bisa dievaluasi sehingga pendidikan kepanduan ini yang bersifat wajib dan sukarela atau reguler itu masih tetap konsisten bisa dilaksanakan. Nah, jadi jangan ininya yang dihapus ya, tapi bagaimana kita berpikir untuk menyiapkan pendukung sarana prasarana termasuk SDM-nya agar pendidikan itu bisa efektif. Karena ini juga sejalan dengan kurikulum Merdeka Belajar sekarang. Kurikulum Merdeka Belajar ini kan arahnya untuk bagaimana membentuk pelajar Pancasila kan gitu ya. Yang jujur, berkeadilan, punya toleransi, gotong royong dan sebagainya kan itu di pramuka ini sebenarnya luar biasa. Itu dilakukan gitu, itu dilakukan. Ya, maka itu pendidikan kepanduan ini sejalanlah dengan tujuan daripada permen kurikulum yang diterbitkan sebagai kebijakan Mas Nadi ini untuk mengatur proses belajar mengajar di sekolah dalam mewujudkan Merdeka Belajar itu. Ya.
Gitu. Baik Pak Kak Dana, ini berbicara tentang kebijakan yang diambil dari pemerintah khususnya dari Distipora Provinsi Bali ini sendiri untuk menambah lagi ini seperti Kakak Lana mengatakan ini harus kita tambah lagi nih, harus kita bisa dikatakan untuk guru-guru pembina pramuka ini sendiri diperbanyak seperti itu. Ada upaya dari pemerintah Provinsi Bali ini sendiri Pak? Baik, terima kasih kebijakan dan upaya-upaya kita di pemerintah Provinsi Bali dalam rangka menambah daripada atau meningkatkan dari sumber daya manusia khususnya yang di kepramukaan. Kita melalui Kuarda juga karena kita membawa Kuarda Bali memprogramkan juga apa yang diprogramkan di Kuarcap seperti Denpasar melakukan pelatihan khusus mahir dasar KMD maupun KML lanjutan itu kita juga arahkan pramuka Kuarda Bali juga membuat program seperti itu dan kita juga fasilitasi dengan ibah yang kita berikan kepada Kuarda Bali di mana di dalam ibahnya itu juga dicantumkan programnya adalah melakukan kegiatan apa yang dilakukan di Kuarcap di seluruh Bali. Memang kita imbau juga pada Kuarda juga mengimbau pada Kuarcap untuk melaksanakan kegiatan latihan khusus dasar ini sehingga memperbanyak menambah daripada SDM kita khususnya yang menangani kepramukaan minimal seperti yang katakan tadi ada 2 di sekolah ada pembina pramuka. Kita dan kebijakan kita ke depannya akan terus memotivasi Kuarcap walaupun kita di Kuarda Bali untuk terus meningkatkan sumber daya manusia khususnya berkaitan dengan pembina pramuka. Mungkin itu. Ya, yang kita bisa ingatkan garis bawahi ketika mengikuti ekskul pramuka ini sendiri banyak hal yang kita bisa petik yaitu atau kita peroleh ketika ikut pramuka. Salah satunya adalah manfaat positif bagi pengembangan karakter. Betul kakak-kakak? Ya. Baik, terima kasih kakak-kakak semuanya ya. Sebelum berpisah, saya boleh dong kita beri salam tepuk pramuka ya. Tepuk pramuka. Salam pramuka. Salam. Saya Made Sekarang. Terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.